Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Namira Wahyudia dari kelas 11 IPS 3 yang akan membawakan acara alumni bercerita atau share to win. Sebelumnya nih guys, aku mau menyampaikan bahwa kita semua yang ada di sini sudah mengikuti prokes dan pastinya kita tuh menjaga jarak dan sudah mengikuti vaksin kedua, dan ini semua sudah dicatat di aplikasi Peduli Lindungi. Pasti teman-teman penasaran kan, kita tuh di sini tuh mau membicarakan apa sih gitu kan, dan mungkin saja teman-teman tuh juga penasaran gitu, perlu gambaran apa sih gitu kan untuk proses kedepannya nanti saat memilih universitas yang diinginkan. Nah, ini adalah video yang tepat untuk kalian semua kalau begitu. Dan di sini juga pastinya berisi kata-kata motivasi yang akan disampaikan oleh narasumber dari alumni SMA N29 Jakarta yang keren-keren ini. Jadi di sini kita ada Kak Azriel dan juga Kak Ilyas. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi Kak Azriel sama Kak Ilyas boleh nih langsung aja diceritakan gitu. Lulusan apa dan fakultas dari mana dan juga universitasnya nih Kak. Boleh langsung Kak Azriel atau Kak Ilyas mungkin? Kak Ilyas dulu ya. Ya udah Kak boleh. Ilyas, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ilyasa. Aku lulusan tahun 2016 di 29. Aku jurusan ilmu, maksudnya fresh graduate jurusan ilmu komunikasi Universitas Brawijaya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, kalau misalnya Kak Azriel? Halo teman-teman semua, nama aku Azriel Karisha. Aku lulus dari SMA 29 di tahun 2019 dan sekarang aku sedang menempuh semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Kita jadi tahu nih kan kakak lulusan mana gitu kan, dan juga dari fakultas mana nih. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kakak sebelum masuk ke universitas kan berarti kakak tahu nih kan kayak perasaan kakak gitu waktu pertama kali diinformasikan kalau misalnya kakak tuh keterima di PTN tersebut, itu kayak gimana sih Kak perasaannya, atau mungkin itu fakultasnya itu salah satu yang kakak sukain atau bagaimana tuh Kak? Boleh diceritain ke teman-teman di rumah? Iya, langsung aja. Kena dari aku dulu Iya, kali ya. gantian. Jadi yang pasti perasaan aku waktu itu bahagia, lega dan bersyukur banget. Dan aku waktu itu masuk di jalur UTBK SBMPTN. Nah, sebenarnya aku ngincarnya tuh jurusan hubungan internasional sih di UI, dan aku juga sempat nyoba di tahap SNMPTN, namun karena satu dan lain hal itu nggak lolos. Nah, pas nyoba UTBK SBMPTN, akhirnya karena beberapa pertimbangan juga aku memutuskan untuk milih di Fakultas Hukum aja, karena aku memang punya interest lah yang masih bisa dikembangin di Fakultas Hukum, dan juga aku melihat bahwa chance aku lebih besar untuk bisa lolos di Fakultas Hukum ketimbang di jurusan hubungan internasional. Jadi atas pertimbangan-pertimbangan itulah akhirnya aku memutuskan untuk milih FHUI dan alhamdulillahnya keterima. Alhamdulillah. Kalau misalnya Kak Ilyas gimana tuh Kak? Kalau aku kan di jurusan ilmu komunikasi ya di Brawijaya FISIP. Nah, dulu emang aku tuh sama. Jadi kayak aku pengennya tuh sebenarnya waktu itu kelas 1 ya, dulu kan kelas 1 tuh pengennya HIUI gitu. Terus kelas 2 juga masih tetap pengennya di situ, cuma ke kelas 3 tuh jadi lebih lebih ngobrol sama diri sendiri gitu ya, kayak maunya apa. Dan kebetulan dulu kan aku juga di SMA OSIS di bagian humas, terus merasa kayak cocok gitu di situ. Jadi merasa antara waktu itu jadi humas di OSIS sama ngerasa cocok aja gitu, kayak ketemu orang baru, habis itu ya istilahnya memperkenalkan siapa diri kita gitu kan. Terus aku mikir, oh yaudah deh komunikasi aja gitu. Nah, terus waktu itu emang sengaja milihnya Brawijaya karena aku pengen cari suasana baru sih. Jadi kayak pengen cari suasana baru di luar Jakarta gitu, terus pengen mandiri, pengen bisa berdiri sendiri gitu. Dan alhamdulillah kan di Malang sendiri kan jauh dari Jakarta, jadi ngerasain juga yang namanya merantau, homesick, terus kangen balik ke rumah gitu-gitu. Terus kalau ditanya pertama kali seneng apa enggak, seneng sih alhamdulillah, karena maksudnya kan komunikasi di Brawijaya itu waktu itu pilihan pertama aku, dan waktu aku ngisi SNMPTN dan alhamdulillah keterima di SNM tuh cuma ya udah aku maunya waktu itu ngisi komunikasi Brawijaya pilihan pertama sama
pariwisata Brawijaya, kedua udah habis itu nggak milih yang lain dan alhamdulillah keterima. Terima ya. Pilihan pertama. Alhamdulillah. Bagus banget ya Kak, berarti ini berarti sama dengan apa ya, universitas yang Kakak inginkan lah ya kalau Ya. kayak gitu samanya. Alhamdulillah ya Kak. Nah kalau kayak gitu kan Alhamdulillah. ada prosesnya nih Kak sebelum SNMPTN atau SBMPTN, pokoknya ujian yang Kakak ikuti gitu. Berarti kan dari SMA itu kan udah belajar nih kayak tryout atau ujian-ujian yang ada di sekolah, mungkin saja tuh bimbingan belajar gitu atau cara Kakak belajar gitu. Boleh Oke. diceritakan, mungkin bisa jadi inspirasi gitu kan dari anak kelas akhir, anak kelas 12 gitu yang bisa dijadikan inspirasi. Boleh cerita dari Kak mana? Kak Azriel mungkin? Nah, siapa? Kayak Ya udah, boleh. Kail ya, oke. Kalau aku dulu malah justru apa ya, belajarnya sesuai kemampuanku sih gitu. Maksudnya aku sadar emang beberapa mata pelajaran waktu itu susah, emang sulit gitu buat aku. Jadi ya sebisanya aku lakuin. Jadi maksudnya nggak nyerah juga, cuma ya sebisa aku tuh bisa sampai mana gitu. Dan karena emang mungkin karena pada saat itu aku setnya juga udah lumayan tinggi bagi aku pada saat itu. Jadi ketika berubah rencana, penyesuaiannya tidak terlalu susah gitu. Jadi yang aku lakukan sebenarnya nggak gimana-gimana. Justru waktu bimbingan waktu kelas 12 baru ikut bimbel. Kelas 10 sama kelas 11 sibuk OSIS. Oh, Sibuk terpanggil OSIS. nih. Iya, terpanggil. Relate ya. Relate banget ya, sibuk OSIS, sibuk prokeran, sibuk organisasi sana sini di fotografi sama di teater juga kan. Jadi kayak belajar ya udah belajar aja gitu. Tapi emang sih maksudnya walaupun gitu ya, maksudnya walaupun sibuk aku tetap menaruh perhatian terhadap pelajaran, nggak disampingkan gitu, tetap taruh. Dan emang karena maksudnya dan disampingkan doa juga ya, jadi kayak ya udah emang pengennya di situ ya udah deh ikut aja gitu, ikut naluri hati sendiri gitu. Saya ya akan proses ya Kak ya. Iya, bener. Kalau misalnya Kak Azriel? Kalau aku Gimana, Kak? sendiri kalau ditanya cara belajar, itu aku orangnya tuh lebih suka cara belajar yang conceptual learning. Kayak jadi aku mempelajari konsep agar pemahaman aku tuh akan suatu materi itu lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Nah, untuk mempersiapkan diri aku di UTBK SBMPTN, itu aku banyak ikut-ikut ini sih, tryout online. Karena aku nggak ikut bimbel kan, tapi aku subscribe kayak media belajar online. Itu aku subscribe di situ, yang mana dari situ aku bisa banyak download latihan-latihan soal. Kemudian aku juga bisa nonton-nonton video pembelajaran yang disediakan di platform itu. Nah, selain itu setelah aku kayak ngedownload soal-soalnya, terus aku print semua soal-soalnya kayak gitu, itu aku habis itu aku suka diskusi juga sama teman-teman aku, kayak aku sharing, bertukar ilmu gitu lah, karena pasti ada aja hal-hal yang aku nggak ngerti, dan ada yang mana yang aku nggak ngerti ini teman aku ngerti gitu. Jadi kami saling melengkapi di bagian materi itu. Nah, selain itu aku memang sebenarnya udah ambis gitu sih dari kelas 10 Iya. karena aku Oke. udah ngejar SNMPTN banget kan. Jadi gimana ya, menurut aku keambisan aku itu nantinya akan menjadi modal untuk aku ikut di UTBK SBMPTN Iya. itu, karena aku udah dapet basicnya gitu loh. Aku udah dapet basic ilmunya, udah dapet dasar dari ilmunya itu di sekolah. Tinggal gimana aku mengembangkan ilmu itu lagi ke tingkat yang lebih advance, karena gimana pun pasti kalian tahu lah bahwa soal-soal UTBK itu jauh lebih Sulit tingkat lah ya. kesulitannya tuh Ah. lebih tinggi lagi daripada soal-soal yang disajikan di sekolah. Jadi itu masih perlu diasah lagi ilmu pengetahuannya, dan cara mengasah aku itu adalah dengan ikut tryout online. Iya, kayak gitu sih. Jadi ini mungkin aku mau ngasih saran aja ke adik-adik di kelas 12. Aku sangat merekomendasikan untuk mengikuti tryout ujian tertulis masuk perguruan tinggi, karena itu akan menjadi bisa membantu nge-track progres perkembangan kita juga. Karena kan aku sih biasanya kalau habis tryout gitu, hasilnya tuh aku catat, setiap mata ujiannya tuh aku catat, sehingga aku tahu kekurangan aku di mana, kelebihan aku di mana, sehingga di tryout selanjutnya dan di proses belajarnya itu aku tahu aku harus ngembangin
ilmu aku tuh di mata ujian yang mana. Jadi menurut aku ikut tryout kayak gitu tuh penting banget, dan aku sangat merekomendasikan anak-anak kelas 12 untuk memperbanyak ikut tryout kayak gitu sih. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas tipsnya nih. Jadi semuanya teman-teman kita tuh harus memperbanyak tryout dan juga gunain sosial media itu dengan bijak. Nah seperti Kak Azriel tadi, kita juga jangan jangan merasa malas juga untuk berorganisasi. Mungkin saja kan organisasi itu bisa digunakan saat berkuliah nanti. Nah ngomong-ngomong tentang berorganisasi dan berpengalaman saat kuliah itu gimana sih Kak? Rasanya kan pasti ada suka dukanya nih waktu masuk ke kuliah di PTN tersebut. Coba boleh dari Kak Ilyas atau Kak Azriel? Aku duluan. Ya udah. Ya, suka dukanya boleh Kak. Suka dukanya yang pasti dunia perorganisasian dan kepanitiaan di perkuliahan itu jauh lebih matang dan jauh lebih sulit ketimbang di pas SMA kayak gitu, karena aku merasakan beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara organisasi di SMA dengan organisasi di kuliah. Nah, kan aku pas SMA dulu juga aku OSIS kan. Sebenarnya di sini aku juga pengen mengencourage untuk kelas 10 sama kelas 11 yang sekarang masih duduk di kelas 10 sama kelas 11 untuk aktif berorganisasi di SMA. Kenapa? Karena itu akan menjadi modal kamu untuk berorganisasi di kuliah nanti. Jadi gimana ya? Menurut aku itu tuh juga sebagai cara kamu bisa mengembangkan kepercayaan diri kamu, kayak melatih kepercayaan diri kamu untuk berkomunikasi dalam kualitas profesional gitu. Jadi kayak karena kan gimana ya? Beda kan kita cara berinteraksi dan berkomunikasi secara informal dengan secara formal, yang mana biasanya kalau di organisasi dan di kepanitiaan itu lebih formal gitu kan sifatnya. Jadi aku ini tips untuk kelas 10 dan kelas 11 untuk aktif berorganisasi di SMA gitu, karena itu akan menjadi modal untuk kalian. Nah, selain itu mungkin di dunia perkuliahan kan seperti yang tadi aku udah mention juga, bahwa sifat organisasi dan kepanitiaannya itu udah jauh lebih rumit. Jadi itu merupakan sebuah challenge aku sendiri juga sih, karena aku sebenarnya ini mungkin masuknya ke duka ya. Kayak aku agak kaget gitu sih pas masuk kuliah dan aku mencoba ikut kepanitiaan, terus aku merasa bahwa banyak banget istilah-istilah yang nggak aku tahu. Kayak aku tuh kayak kaget gitu loh, kayak ini apa kok pas SMA aku nggak pernah denger sih tentang hal ini, padahal aku udah menganggap aku tuh udah aktif banget gitu. Udah aktif banget di SMA, sedangkan pas berkecimpung di dunia organisasi dan kepanitiaan di kuliah tuh ternyata knowledge aku masih cetek banget gitu lah. Jadi itu mungkin salah satu dukanya. Cuman mungkin salah satu sukanya gitu adalah bahwa aku bisa banget belajar banyak hal dengan aku ikut organisasi dan kepanitiaan. Kenapa? Karena menurut aku pribadi, dengan kamu ikut kepanitiaan dan organisasi itu akan sangat melatih soft skill dan hard skill kamu. Soft skill itu gimana cara kita berkomunikasi dengan orang, sedangkan hard skill itu aku tuh contohnya aja ya, kemarin aku menjadi bendahara di kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru di fakultas aku. Kemudian job desk-nya itu menuntut aku untuk bisa mengoperasikan Microsoft Excel, yang mana aku pada waktu itu, pada awalnya aku sama sekali nggak ngerti gimana cara mengoperasikan Excel, karena to be honest itu agak rumit nggak sih Excel daripada ketimbang Microsoft yang lainnya gitu. Nah, dengan itu aku mau nggak mau belajar dong, karena itu udah menjadi kewajiban aku untuk bisa mengoperasikan Excel. Akhirnya ya udah mau nggak mau aku belajar, dan lama kelamaan ya udah makin kesini aku jadi bisa dan bahkan bisa dikatakan mahir gitu untuk mengoperasikan Excel. Jadi intinya tuh moral of the story-nya adalah bahwa dengan mengikuti organisasi dan kepanitiaan itu akan sangat melatih soft skill dan hard skill kamu, yang mana itu akan menjadi modal kamu banget untuk di dunia kerja nanti juga. Jadi pasti semuanya saling berhubungan gitu lah, nggak ada yang sia-sia itu intinya. Baik, terima kasih Kak Azriel. Kalau misalnya Kak Ilyas, bagaimana Kak? Ya, kalau ngomongin suka duka pasti ada ya, nggak mungkin nggak gitu ya, pasti ya gitu. Tapi alhamdulillah sama kayak Azul tadi,
alhamdulillah aku bersyukur juga ternyata masa kuliahku tuh banyak belajar banget gitu dan sukanya tuh banyak gitu daripada dukanya justru gitu. Jadi mungkin dukanya aja dulu kali ya. Kalau duka sih yang jelas yang pertama banget adalah ngerasain namanya homesick. Itu ngerasain. Iya, pasti. Homesick sama orang tua, homesick sama temen, homesick sama ya lingkungan rumah dan lingkungan main di Jakarta sini kan. Itu ngerasa gitu. Terutama maksudnya pas ketemu orang tua tuh kayak seneng banget gitu tuh. Ngerasain pas pulang misalnya pulang dari Malang ke Jakarta gitu tuh ngerasain senengnya alhamdulillah bisa pulang gitu. Terus dukanya juga ya maksudnya banyak sih, kayak maksudnya cobaan-cobaan kayak tugasnya pusing gitu, tugasnya ribet, apalagi kan kalau kuliah lebih banyak kan kelompok, belum lagi kalau teman-teman di kelompoknya tuh kadang nggak suportif gitu. Jadi kan kadang kayak kitanya harus bekerja ekstra gitu, tapi ya emang pasti semua ada pengorbanan sih ya. Kalau suka tuh lebih kayak alhamdulillah banyak sih, karena kan kuliah itu kan kita nggak dibatasin oleh ruang dan waktu gitu. Yang ngebatasin suatu hal itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, bener kan? Bener jadi maksudnya ngebatasin diri kita, ya kita doang gitu. Kita yang tahu kita bisa apa enggak gitu kan. Nah, jadi di kuliah tuh aku lebih banyak nge-explore sih. Aku tuh sebenarnya sukanya apa, dan kebetulan karena aku emang dari kelas 12 udah fix mau jadi humas atau jadi public relation. Jadi kebanyakan di kuliah tuh aku ngikutin organisasinya tuh di bidang PR, kayak ada namanya Perhumas Muda Malang Raya gitu. Terus habis itu ikut himpunan. Dan nggak cuma itu juga, aku ikut BEM gitu. Terus habis itu aku berusaha mengembangkan di tempat lain, namanya aku ikut namanya Model United Nation atau simulasi sidang PBB. Dan alhamdulillah aku bisa ngewakilin pada saat itu UB dan ngewakilin Indonesia di Belanda gitu. Itu sesuatu hal yang menurut aku waktu itu sih emang nulis sih pengen lomba di luar negeri gitu kan. Kalau pas ospek tuh ada gitu cita-cita di kuliah tuh apa. Tapi maksudnya waktu pas nulis pun aku juga nggak tahu caranya mencapainya gimana. Tapi namanya modal ya udahlah modal nulis, siapa tuh jadi doa gitu kan. Ternyata alhamdulillah terkabul gitu, dan alhamdulillah dari MUN ini aku juga bisa melatih kekritisan, melatih riset, skill riset atau research kita yang berguna juga buat skripsi. Dan alhamdulillah organisasi bener juga kata Azil tadi, itu ngembangin banget apa yang kita sudah tuh nggak bisa jadi bisa, jadi mau nggak mau tuh harus bisa gitu. Jadi kan kayak ya kita terdorong untuk bisa gitu ya, mau nggak mau lo harus bisa gitu. Jadi kayak ya udah gimana pun saya bisa, dalam jadi kayak ya ada ya maksudnya melatih soft skill dan hard skill. Jadi aku jadi sekarang berguna untuk dunia kerja juga gitu. Ya Kak, baik, terima kasih. Itu ngomongin dari mau nggak mau harus bisa, itu sebenarnya tuh kembali ke diri kita masing-masing ya. Dan Betul. juga disertai niat juga kan. Tadi Nawa ngomongin itu. iya benar, Nawa itu. Jangan lupa nawa itu. Dan juga tadi ngomongin pekerjaan nih. Berarti kan tadi kan Kak Azriel ya. Kalau misalnya Kak Azriel kan jurusan hukum nih kan. Kalau misalnya Kak Ilyas itu jurusan komunikasi. ya. Nah, itu berarti udah tahu nih ada gambaran gitu pas mau masuk ke fakultas tersebut, gambaran prospek kerjanya apa nih gitu kan kalau misalnya udah lulus gitu. Adakah? Boleh diceritain langsung? Ada sih. Jadi kayak kalau aku karena kan kalau di UB waktu itu aku kurang tahu kalau sekarang gitu. Jadi ada penjurusan gitu di komunikasi, ada 3 waktu itu. Ada kajian media, ngebahas tentang media, ada marketing communication atau manajemen komunikasi, ada namanya PR atau humas atau public relation gitu. Nah, karena dari awal aku masuk situ emang udah mau jadi humas, jadi aku udah ada gambaran pekerjaan, aku bakal nanti pengennya sih ya gitu, semoga aja bisa maksudnya tercapai gitu. Aku pengen kerja maksudnya di dunia korporasi atau perusahaan kayak misalnya BUMN, swasta atau startup nggak apa-apa, di pemerintah di bidang humas gitu. Karena emang aku pribadi suka bercerita dan suka istilahnya menjaga reputasi gitu ya dari suatu organisasi atau dari suatu perkumpulan lah gitu. Makanya aku pengen masuk ke situ. Tapi pun kalau misalnya akhirnya nggak masuk situ, karena waktu itu aku juga ikut MUN, jadi ya aku ada pilihan lain. Misal aku ya pengen coba di Kementerian Luar Negeri jadi diplomat, atau misal jadi copywriter atau content writer gitu. Karena komunikasi sendiri kan dan ilmu sosial sih terutama itu luas gitu pekerjaannya, jadi kayak maksudnya bisa digali lebih lanjut gitu. Baik Kak Ilyas, terima kasih banyak ya telah menjelaskan nih prospek-prospek dari FISIP nih ya kan. Siapa tahu ada teman-teman yang mau masuk ke fakultas FISIP ya kan. Oke, terima kasih Kak Ilyas. Kalau misalnya Kak Azriel kayak gimana nih tentang prospek kerja di fakultas hukum?
Oke, kalau Fakultas Hukum itu sendiri sebenarnya sama sih kayak jurusan Ilmu Komunikasi, prospek kerjanya itu sangat luas. Seperti kami tuh yang jurusan hukum bisa menjadi pengacara, bisa menjadi hakim, jaksa, PNS, kayak staf kementerian gitu kan, lalu bisa jadi legal staffnya suatu perusahaan, eh, jadi content creator pun bisa. Jadi gimana ya, pada era digital seperti ini pasti eh, menambah menambah bidang pekerjaan juga gitu loh, menambah bidang pekerjaan sehingga prospek kerja dari berbagai jurusan pun juga semakin luas, semakin banyak. Jadi kalau dihubungkan dengan apa yang kita pelajari di Fakultas Hukum, jadi kami tuh ada di Fakultas Hukum UI ada beberapa peminatan. Ada 14 peminatan yang mana untuk sekarang ini aku sedang mengambil di hukum ekonomi, tapi masih banyak lagi peminatan-peminatan lainnya seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional publik, hukum perdata internasional. Pokoknya sebanyak dan seberagam itu, sevariatif itu. Jadi gimana nanti mahasiswa-mahasiswa tuh menyesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Mereka maunya di mana dan mereka mampunya tuh di maksudnya mampu di sini tuh dalam artian gimana ya? Kapabilitasnya. Kapabilitas kita tuh sejauh ini maunya tuh di bidang hukum apa kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih aku memang minatnya di hukum ekonomi, dan nggak tahu sih, mungkin cita-cita aku sejauh ini adalah untuk menjadi corporate legal atau menjadi legalnya di suatu perusahaan kayak gitu. Baik Kak, terima kasih. Jadi ternyata banyak sekali ya guys prospek-prospek itu, jadi sesuai sama kapabilitas dari diri kita sendiri juga ya, maunya tuh kayak gimana, dan juga menyesuaikan mungkin dengan cita-cita kita ke depannya kayak gimana, dan ini bisa jadi gambaran kelak nih untuk kita semua ya kan. Oke, baik Kak, nih last but not least nih Kak, untuk apa ya, kalau misalnya kita semua ini kan pasti kan punya seseorang nih kan yang mungkin saja apa ya, berperan penting gitu dalam dunia waktu mungkin kakak masih SMA atau mungkin saat kuliah ini gitu. Itu bisa diceritakan orang-orang yang berperan di hidup kakak itu? Silahkan Kak Ilyas mungkin. Aku duluan mungkin ya. Kak Azriel, oke. Yang pasti pertama sangat berperan sangat besar adalah orang tua, kedua orang tua, karena bagaimanapun mereka yang menyediakan segala fasilitas. Selain itu juga mereka yang mendukung mental support gitu lah, karena gimana pun kalau kita nggak punya mental support ya pasti bisa aja jadi stres segala macem kan. Selain itu juga yang pasti teman-teman aku, karena gimana pun juga aku sering banget belajar bareng sama mereka, saling menukar ilmu. Selain itu juga ya nongkrong apa segala macam ya sama teman-teman aku kan. Kalau sudah jenuh dengan belajar, jenuh dengan suasana kayak gitu-gitu aja, pasti kan aku larinya ke teman juga. Selain itu juga yang pasti guru-guru, dan kalau di kuliah dosen yang telah memberikan ilmu mereka ke aku gitu. Nah selain itu walaupun ini bukan merupakan subjek, bukan orang, bukan manusia gitu, nggak ada bentuk fisiknya, tapi aku special shout out kepada teknologi, karena gimana pun gimana ya, di era serba internet sekarang aku nyari apa-apa tuh dimudahkan banget sama internet. Kayak internet tuh sangat memudahkan aku untuk mengakses informasi, sehingga kalau aku mengerjakan tugas atau aku harus mencari cara untuk ngerjain suatu hal gitu, pasti aku larinya ke internet juga kan, karena segala macam sumber informasi itu ada di situ. Jadi menurut aku internet juga teknologi ya juga berperan sangat besar dalam kehidupan aku sampai bisa mencapai seperti sekarang ini. Betul. Baik ya, jadi teknologi guys, jadi kita harus bisa menggunakan teknologi dengan bijak lagi sekali lagi nih kan, anak-anak globalisasi ini ya kan. Baik, kalau misalnya Kak Ilyas bagaimana Kak? Pastinya bersama sih sama Azriel, maksudnya pertama orang tua ya, nggak mungkin nggak gitu, maksudnya ya kalau bukan orang tua siapa yang biayain kuliah gitu kan. Itu udah pasti benar kan gitu, siapa yang mau biayain kuliah kita kalau bukan orang tua gitu. Tapi on top of all, maksudnya dalam arti nggak cuma biaya ya, maksudnya bukan finansi apa, maksudnya support system, kayak dukungan, kayak misalnya kan kita nggak mungkin nggak pusing tugas, pasti ada gitu, kayak sekedar kayak cerita lagi pusing tugas gitu kan pasti dikasih semangat, atau kayak ditanyain, kalau misalnya aku yang jauh ditanyain kabar, gimana kabarnya, terus
lagi apa, sibuk apa, apalagi kalau misal lagi sakit, anak rantauan kok lagi sakit ya apa-apa ya sendiri gitu atau minta tolong temen gitu kan. Nah orang tua tuh pasti udah on top of gitu, jadi kalau misal kita udah sukses pasti ya orang tua Bener banget. duluan lah ya dapat betul. kecipratan enaknya gitu. Ya, betul. Amin ya, amin Amin, kan? amin, ya Allah, amin. Terus kedua nggak dipungkiri teman-teman sih. Nah, jadi kayak baik teman yang di Malang maupun yang di Jakarta gitu ya. Jadi kayak supporting, maksudnya kan kadang kalau misalnya sekecil kayak mau ngajak nongkrong maupun nongkrong cuma ngobrol atau nongkrong sambil ngerjain tugas itu kan Bener banget. sangat apa ya, sangat refreshing Iya, gitu ya, apalagi ngobrol terus tiba-tiba sambil cerita apa gitu, atau ya udah cuma nongkrong tapi ngerjain tugas kan bisa tukar pendapat gitu. Vibes-nya beda ya kalau Vibes-nya beda sendiri, daripada ngerjain sendiri. kosan, Iya. ngerjain tugas di Kosan, ya. kosan atau di Sendiri, rumah sendiri kan iya. pusing, ketemu laptop lagi, guling benar. lagi, bantal lagi gitu kan. Nah kan kalau di luar kan ketemu orang gitu maksudnya, dan alhamdulillah karena maksudnya anak rantau juga, jadi kalau sama teman tuh saling backup gitu. Jadi kayak misal aku waktu itu pernah sakit dianterin ke rumah sakit, pun sama kayak temanku sakit, aku sama teman-temanku nganterin ke rumah sakit. Jadi timbal balik simbiosis mutualisme tuh ada gitu loh. Dan ketiga ya jangan lupa selain teknologi, jangan lupa terima kasih sama diri sendiri sih. Oh ya. Karena udah kuat menjalaninya Iya, gitu. lupa Kan maksudnya itu kan. setiap orang kan bebannya beda gitu. Iya, iya, Aku betul. nggak bisa sama ratakan gitu. Tapi kan dengan kita berterima kasih sama diri sendiri udah jadi kuat gitu ya. Pundak kita dikuatkan, mental kita dikuatkan ya. Self love. Self love ya, self love lah Iya. ya gitu. Jangan lupa self love ke diri sendiri. Self love gitu, Self-love. before you love Someone, to others, yes, ya. love yourself first. Gitu, Betul sekali. Jadi mental itu penting guys sebenarnya guys untuk memulai sesuatu gitu. Jadi Betul kita tuh harus sekali. dimulai dari mental, dan kadang-kadang tuh juga teman-teman juga tuh kita harus milih yang baik ya. Betul. Jadi hindari hubungan toksik gitu guys. Oke guys? Berbicara sama pengalaman? Oh enggak juga tahu sih nih ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhi sama toxic relationship Oh, benar, gitu. benar. Baik, terima kasih Kak Azriel dan juga Kak Ilyas atas waktu dan juga tenaga Sama-sama. serta pikirannya nih ya Kak. Semoga kita semua ini menjadi apa ya? Kita semua mudah-mudahan mendapatkan gambaran gitu kan, dan juga inspirasi ke depannya nih gitu. Kita mau masuk ke universitas apa gitu kan, dan juga prospek apa nih yang bakal kita dapat kalau misalnya kita masuk ke fakultas tersebut gitu kan. Ya. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi kemudahan ya untuk kakak-kakak kelas akhir gitu, untuk diberi gambaran gitu ke depannya bakal kayak gimana. Nah sebelum itu ada bingkisan kecil nih kan untuk rasa terima kasih kepada Kak Ilyas dan juga Kak Azriel dari PKKA 2022. Nih Kak bingkisannya. Oke, ini yang mana punya? Kayaknya terima kasih ya. Oke. Sama aja deh Kak. Oke, siap. Makasih ya. Ya, sama-sama. Nah, tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada PKKA 2022 dan juga Komite Sekolah serta SMAN 29 Jakarta. Semoga apa yang kita dapatkan dari video ini, dari acara Share to Win kita kali ini, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan juga gambaran untuk kedepannya nanti. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Saya Namira Wahyudia, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.